Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahimu. Kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha pemberi taubat lagi maha penyayang. Pada kesempatan kali ini di surat Al-Baqarah ayat ke-160, setidaknya kita menemui beberapa jumlah seperti illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Maka di sini merupakan jumlah ismiyah. Faulaika atubu alaihim. Ini juga merupakan jumlah ismiyah, termasuk yang terakhir wa ana tawwabur rahimu. Ini juga merupakan jumlah ismiyah. Bagaimana penjelasannya masing-masing perkata? Kita mulai dari illa. Illa diterjemahkan kecuali, ya. Ini tentu adat istisna, ya. Adalah amil yang mengecualikan, ya. Adat atau faktor yang mengecualikan ini illa diterjemahkan kecuali. Ya, jadi tentu ini ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, di mana kalimat sebelumnya dikatakan innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa. Jadi ketika sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan lain sebagainya, maka dia dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati kecuali, ya. Jadi ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, difirmankan di surat Al-Baqarah 159, maka ada pengecualiannya. Illa, ya, dia mengecualikan. Jadi illa diterjemahkan kecuali, ya, kecuali dengan apa yang disampaikan di di ayat sebelumnya. Berikutnya adalah alladzina. Alladzina artinya orang-orang yang atau mereka yang, tentu ini adalah isim mausul mabni alal fathi, tetapnya atas fathah di sana, fi mahalli nasbin. Mahalnya adalah nasab. Karena apa? Karena dia mustatsna, ya. Ya, dia adalah yang dikecualikan. Tentu mahalnya adalah mansub, tanda nasabnya tentu tidak terlihat, ya, karena ini adalah isim mausul yang tetap. Berikutnya adalah tabu. Sebagaimana tadi disampaikan, alladzina ini adalah isim mausul, maka tentu ini ada silah mausulnya, anak kalimatnya. Mereka yang apa? Mereka yang tabu, telah bertobat. Tabu di sini adalah fiil madhi, dia kata kerja yang lampau, dengan wawu di sini menunjukkan sebagai fa'il, ya, karena ini fa'ilnya, pelakunya adalah jama'. Tentu aid kembali kepada alladzina yang menunjukkan juga jamak, ya. Tabu artinya mereka orang-orang yang telah bertaubat. Kalau kita perhatikan tabu merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau ini kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu kita paham dimulai setidaknya dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Maka bisa kita sampaikan taba yatubu taubatan, taibun matubun, tub la tatub. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi sehingga kita paham kenapa penggunaan katanya menjadi tabu dengan fa'il atau pelakunya jamak ini, tentu dari
tasrif lughawi yang bisa kita sampaikan dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya. Dari sini maka bisa kita katakan taba, ya, taba, taba, tabu, tabat, tabata, tubana, tubata, tubatuma, tubatum, tubati, tubatuma, tubatunna, tubatu, tubana. Nah, dari sini terlihat tabu. Tentu kita dari huwa, huma, hum. Maka fa'il di sini, ya, dhamir mustatir takdirnya adalah hum, ya. Di sini adalah hum, ya, mengandung di sini diwakili oleh waw jamak di sana. Tabu fiil madhi. Wa aslahu, dan mengadakan perbaikan. Wa di sini adalah waw atop, tentu aslahu, ya, merupakan fiil dalam hal ini ma'tuf ala tabu, ya. Kalau tabu tadi sudah disampaikan, aslahu ini artinya mereka yang telah mengadakan perbaikan, ya. Kita perhatikan aslahu juga sama fiil madhi dengan waw di sana sebagai fa'ilnya jamak, tentu di sini berkaitan dengan hum. Nah, ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka bisa kita sampaikan aslaha, yuslihu, islahan, muslihun, muslahun, aslih, la tuslih. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya. Aslaha, aslaha, aslahu, aslahat, aslahata, aslahna, aslahta, aslahtuma, aslahtum, aslahti, aslahtuma, aslahtunna, aslahtu, aslahna, aslahu di sini fi'il madhi dengan fa'il pelakunya berkaitan di sini adalah isim domirnya hum atau mereka yang banyak. Wa bayyanu, menerangkan atau menjelaskan kebenaran, ya. Tentu wa di sini adalah wawu athof dan bayyanu tentu ma'tuf, dia adalah ngikut tabi dengan apa? Dengan tabu yang sudah kita sampaikan di sana, ya. Fiil dia ngikut dengan fiil sebelumnya. Bayyanu tentu, ya, kita bisa mentasrifnya, ya, mentasrifnya bagaimana cara kita mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Setidaknya kita bisa pernah melihat atau pernah menjelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 118. Silakan ditinjau kembali di channel yang tercinta ini juga ketika membahas tentang i'rab Quran surat Al-Baqarah ayat 118. Berikutnya adalah faulaika, ya, faulaika, maka terhadap hal itu, terhadap mereka itu, ya. Fa di sini adalah fa zaidah, dia merupakan sebuah variasi atau tambahan saja dalam sebuah kalimat, sedangkan ulaika tentu kita paham ini isim isyarah mabni alal kasri, dan kaf di situ menunjukkan mukhatab, ya, kehadiran, ya. Ulaika diterjemahkan mereka itu, ya. Fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada, ya, dia sebagai mubtada atau awalan. Atubu, ya, atubu artinya aku menerima taubat, ya, aku menerima taubat. Jadi ini fiil mudhari. Huruf mudharaahnya di sini adalah boleh dikatakan alif atau hamzah di sini, ya, merupakan fiil mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah ana, ya, ana. Ini diwakili oleh hamzah ini, ya, atau kita mungkin secara sekilas alif ini, ya, hamzah ini menunjukkan sebagai
fa'il dhamir mustatir yang takdirnya ana ini. Atubu ya. Kalau kita perhatikan tentu atubu yang merupakan fi'il mudhari ya, kita bisa mentasrif ya, bisa mentasrifnya. Bisa mentasrifnya secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi tentu kita bisa mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul maupun fi'il amr dan fi'il nahyinya. Dari taba, yatubu, taubatan, taibun, matubun, tub, la tatub. Nah, dan kita perhatikan di sini untuk atubu fi'il mudhari dalam hal ini, ini salah kotak ya, seharusnya yang di sini di mana takdirnya adalah anak. Maka kita bisa menyampaikan secara tasrif lughawinya dari yatubu, yatubani, yatubuna, tatubu, tatubani, yatubana, tatubu, tatubani, tatubuna, tatubina, tatubani, tatubana, atubu, natubu. Nah, atubu ini merupakan fi'il mudhari dengan fa'il dhamir mustatir, takdirnya adalah anak ya, anak di sini. Sekali lagi, ini kotaknya dipindah aja ke sini ke bawah ya. Yang betul adalah atubu sesuai dengan kalimat yang sedang kita bahas di Quran surat Al-Baqarah ayat 160 ini ya. Berikutnya adalah alaihim, artinya atas mereka. Alaihim tentu paham ini adalah susunan jar majrur terdiri dari ala dan alha dengan mim yang menunjukkan jamak. Alaihim atas mereka tentu ini adalah susunan jar majrur yang muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan apa fi'il sebelumnya yaitu atubu ya. Jadi ingat, perlu kita ingat terus ketika ada syibhul jumlah ya, mirip seperti jumlah apakah dia susunan jar majrur ataupun dzaraf, baik dzaraf zaman kata keterangan waktu maupun dzaraf makan kata keterangan tempat, maka tentu dia muta'alliq, dia kita sedang membicarakan ada hubungannya dengan sesuatu ya, sesuatu yang sedang kita bicarakan. Dalam hal ini muta'alliq dengan fa'il sebelumnya, dalam hal ini adalah atubu, menerima tobat. Tobat siapa? Tobat atas mereka ya. Wa ana ya, dan berikutnya adalah wa ana, dan akulah. Wa di sini wawu atof, ana di sini merupakan kita terjemahkan aku ya. Ana isim domir ya, berada di awal kalimat, tentu isim domir ma'rifat berada di awal kalimat dan kita bisa memposisikan sebagai mubtada atau sebuah awalan dari jumlah ismiyah. Berikutnya at-tawwabur rahimu ya. At-tawwabu ini maha penerima taubat, ar-rahimu maha penyayang. Tentu ya, ini adalah dua khobar dari ana ya. Ana, aku, Allah Ta'ala, Tawwabur Rahim adalah yang maha penerima taubat ya. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah tawwabu? Karena dia merupakan khobar masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, tanda rofaknya di sini adalah dhammah karena mufrad atau isim yang tunggal. Ar-Rahimu juga begitu sama ya. Jadi ini ada khobar pertama, ini ada khobar kedua ya. Maka disebut dua khobar dari mubtada anak ya. Ar-Rahimu juga begitu. Dia harokat akhirnya adalah dhammah karena dia khobar masuk dalam marfu'atul asma. Secara sekilas kita bisa sampaikan illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahimu. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku Allah Ta'ala menerima taubatnya, dan akulah Allah Ta'ala yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.
Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.